Halo semuanya, balik lagi dengan saya Andra Endi Tepu, mahasiswa di Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, Angkatan 2025. Pada video yang ke-8 ini, kita akan membahas tentang instalasi MATLAB dan juga dasar-dasar dari Simulink. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke materinya. Oke. Nah, sini kita akan membahas tentang instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Apa itu MATLAB? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu software komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Awalnya dibuat untuk mempermudah perhitungan matriks, tapi sekarang berkembang jadi salah satu software paling populer di dunia teknik, sains, riset, dan industri. MATLAB unggul karena punya banyak toolbox atau paket tambahan untuk berbagai keperluan, misalnya pengolahan sinyal, kontrol sistem, machine learning, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke Simulink. Apa itu Simulink? Simulink adalah lingkungan pemrograman grafis untuk pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis. Simulink dikembangkan oleh perusahaan MathWorks dan merupakan bagian perangkat dari MATLAB. Simulink adalah lingkungan berbasis blok. Simulink menggunakan blok-blok yang terhubung satu sama lain untuk melakukan fungsi tertentu. Selanjutnya, lingkungan berbasis blok. Simulink bekerja menggunakan diagram blok sebagai dasar pemodelan sistem. Setiap blok mewakili suatu fungsi atau komponen tertentu, antara lain yang pertama itu ada sumber input, step, sinyal, sinus, noise, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem, fungsi transfer, state space, rangkaian listrik. Selanjutnya controller, PID, logika kontrol, dan pengendali lainnya. Dan yang terakhir ada output, grafik atau scope, display, dan visualisasi hadir. Blok-blok tersebut dapat dihubungkan satu sama lain menggunakan aliran sinyal atau hubungan antar komponen. Dengan konsep ini, Simulink memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem secara visual, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan menulis kode program yang panjang. Nah, selanjutnya itu modeling dan simulation. Hubungan antara modeling dan simulation. Modeling membuat gambaran atau representasi dunia nyata, bisa fisik, matematis, atau proses. Simulation menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana dunia nyata akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Macam-macam modeling, yang pertama itu ada physical modeling, yang kedua mathematical model, dan yang ketiga ada proses model. Lalu ada macam-macam dari simulation. Yang pertama itu ada live simulation, yang kedua ada virtual simulation, dan yang ketiga itu ada constructive simulation. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada dasar sistem dinamis. Dasar sistem dinamis meningkatkan efisiensi industri. Yang pertama itu ada Laplace transformation dan transfer function. Yang selanjutnya itu ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang ketiga ada pengenalan sistem kontrol, jelaskan dengan diagram blok. Oke, yang pertama itu ada Laplace transformation dan transfer function. Transfer function atau fungsi transfer adalah representasi matematis dari sistem linear time invariant atau LTI yang menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem. Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan asumsi kondisi awal adalah nol. Representasi ini ditulis dalam domain frekuensi, domain S, sehingga memudahkan proses analitis, pemodelan, dan perancangan sistem kontrol. Nah, secara sederhana itu yang pertama, transfer function adalah resep dapur sebuah sistem. Yang kedua, ia menjelaskan jika sistem diberi input tertentu, maka output yang dihasilkan akan seperti apa. Nah, logika analogi sederhananya seperti ini.
Ibarat kamu menuangkan susu. Nah, itu susu sebagai input, kamu menuangkan susu ke dalam blender. Lalu susu tersebut diproses oleh blender, yang dimana blender tersebut merupakan sistem. Nah, hasil akhirnya adalah susu yang sudah tercampur atau dikocok. Susu yang telah di blender merupakan outputnya. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem ada tiga. Yang pertama itu mekanik. Sistem mekanik biasanya melibatkan massa, pegas, dan peredam. Hasilnya berupa persamaan diferensial. Nah, yang kedua ada elektrik. Sistem elektrik biasanya berupa rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Digabung dengan hukum Kirchhoff menghasilkan persamaan diferensial. Yang terakhir, yang ketiga ada hidrolik. Sistem hidrolik kerja menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan komponen utamanya. Sistem hidrolik bekerja menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Komponen utamanya adalah silinder hidrolik. Yang selanjutnya itu, apa itu sistem kontrol? Nah, sistem kontrol adalah suatu sistem yang mengatur atau mengendalikan perilaku dari suatu proses atau mesin supaya bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, sistem kontrol digunakan agar suatu sistem aman dan stabil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya suhu 25 derajat Celcius atau kecepatan motor sesuai target. Nah, di sini ada sistem kontrol. Kita akan menjelaskan satu-satu sistem dan juga kontrol. Sistem itu sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan. Disebut juga plan atau proses. Contoh, robot industri, mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan, hingga arus lalu lintas. Perbedaan dengan objek biasa, misalnya alat, sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Kontrol usaha agar suatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, ketinggian, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contoh, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Nah, selanjutnya sistem kontrol ada dua. Yang pertama itu ada sistem kontrol terbuka atau open loop. Di sini ada input. Nah, input ini akan selanjutnya ke controller, lalu ke plan proses, lalu ke output. Contoh sederhananya seperti mesin cuci. Mesin cuci kalau diatur 30 menit, dia tetap berputar 30 menit, meskipun baju sudah bersih atau belum. Nah, selanjutnya itu ada sistem kontrol tertutup atau closed loop. Pada sistem ini ada umpan balik atau feedback. Yang pertama itu output diperiksa lalu dibandingkan dengan input. Yang kedua, jika ada perbedaan atau error, controller mengoreksi supaya output mendeteksi input. Nah, keterangannya input atau set point. Nilai yang diinginkan, misalnya suhu 25 derajat Celcius. Controller, pengendali yang mengatur kerjasama sistem, misalnya PID controller. Lalu ada plan atau proses, sistem yang dikontrol, misalnya AC atau motor. Lalu ada output, hasil nyata dari proses, misalnya suhu ruangan atau kecepatan motor. Nah, selanjutnya ada feedback, sinyal dari sensor yang mengukur output, lalu dibandingkan dengan set point. Oke. Sekarang kita akan masuk ke instalasi. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat. Ini ada MATLAB kita ini. Klik yang paling atas. Nah, di sini udah muncul di oke, bentar. Nah, ini web MATLAB-nya udah muncul. Untuk teman-teman yang belum punya MATLAB, bisa mendownload MATLAB dengan cara mengklik Get MATLAB. Nah, teman-teman bisa dilihat ini
ada pilihan Open MATLAB Online atau Install MATLAB. Di sini karena untuk pembelajaran berikutnya kita membutuhkan MATLAB, jadi kita pilih yang Install MATLAB. Nah, di sini teman-teman bisa klik ini download for Windows. Nah, kebetulan karena saya udah punya MATLAB, jadi nggak akan download lagi. Nah, setelah teman-teman download akan muncul pop-up di sini tentang berapa persen progres instalasi MATLAB teman-teman. Kalau udah, tinggal buka ini file dari laptop teman-teman, terus cari file MATLAB di download. Nah, biasanya itu MATLAB-nya yang udah di download akan berbentuk seperti ini, bisa dilihat. Nah, nanti teman-teman tinggal download aja, terus ikutin cara-cara membuat akun dari awal sampai akun MATLAB-nya udah jadi. Terus teman-teman bisa mulai ngerjain soal-soal di MATLAB dan juga di Simulink-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke instalasi dari MATLAB. Buat teman-teman yang belum punya MATLAB, mungkin bisa search di PC teman masing-masing, itu bisa search MATLAB di sini. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat, ini ada MATLAB kita ini, klik yang paling atas. Nah, di sini udah muncul di, oke, bentar. Nah, ini web MATLAB-nya udah muncul. Untuk teman-teman yang belum punya MATLAB, bisa mendownload MATLAB dengan cara mengklik Get MATLAB. Nah, teman-teman bisa dilihat ini ada pilihan Open MATLAB Online atau Install MATLAB. Di sini karena untuk pembelajaran berikutnya kita membutuhkan MATLAB, jadi kita pilih yang Install MATLAB. Nah, di sini teman-teman bisa klik ini download for Windows. Nah, kebetulan karena saya udah punya MATLAB, jadi nggak akan download lagi. Nah, setelah teman-teman download akan muncul pop-up di sini tentang berapa persen progres instalasi MATLAB teman-teman. Kalau udah, tinggal buka ini file dari laptop teman-teman, terus cari file MATLAB di download. Nah, biasanya itu MATLAB-nya yang udah di download akan berbentuk seperti ini, bisa dilihat. Nah, nanti teman-teman tinggal download aja, terus ikutin cara-cara membuat akun dari awal sampai akun MATLAB-nya udah jadi. Terus teman-teman bisa mulai ngerjain soal-soal di MATLAB dan juga di Simulink-nya. Oke, sekian dari saya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke Simulink. Nah, untuk Simulink sendiri, teman-teman bisa buka MATLAB-nya terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman membuka MATLAB, setelah mendownload MATLAB, mengikuti prosedur membuat akun dari awal sampai akhir, teman-teman bakal disediain ini
workspace-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa klik, ini ada tiga opsi. Teman-teman bisa pilih home, lalu di sini klik Simulink, atau teman-teman bisa cari di sini. Nah, nanti bakal muncul. Ini mungkin karena ada terkendala jaringan sedikit ya, dia nggak muncul. Nah, teman-teman bisa klik Simulink. Sini bisa klik Simulink. Nah, di sini bakal ditunjukin beberapa opsi. Ada create model, create subsystem, create library, create project the clone. Ada banyak ya feedback. Ini create model, ada ini create model lagi, tapi ini fixed set step, HDL code generation, signal processing, simple project. Nah, untuk awalnya bisa pilih yang blank model. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke, mungkin kita besarin ya. Oke. Teman-teman bisa pergi ke library. Oke, bentar. Nah, sini library. Oke, bentar. Ada kendala jaringan mungkin. Untuk program Simulink yang udah jadinya kayak gini teman-teman. Sini ada dua blok. Yang pertama itu ada blok scene wave, dengan sini ada gelombang wave, terus ini ada blok scope. Nah, fungsinya ini teman-teman, scene wave ini adalah grafiknya, dan si scope ini akan merealisasikannya atau mengoutputkan dari blok scene wave ini, dan ini adalah output dari scene wave yang dikeluarkan oleh scope. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, atau ini juga. Nah, ini adalah versi yang lebih kompleks. Sini banyak menggunakan blok-blok dan kelihatannya sangat kompleks ya teman-teman. Mungkin kita bisa komen lagi. Nah, di library ini teman-teman bisa klik ini Simulink. Nah, di sini disediakan banyak pilihan, ada commonly use blocks, continuous, dashboard, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk program seperti tadi, teman-teman bisa ini pilih desyncs. Oke, lagi like. Oke, bentar. Nah, ini syncs. Oke, nah, ini bakal disediain blok-blok seperti contoh tadi. Ini ada floating scope, ada scope, mirip ya dengan yang tadi teman-teman. Nah, dan untuk gelombangnya sendiri bakal tersedia di opsi source. Ada banyak blok-blok juga, kayak yang tadi itu ada blok scene wave. Mungkin kali ini belum tidak saya tampilkan karena ada sedikit kendala di sini.
ada sedikit kendala jaringan dan juga ngelek-ngelek sedikit. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.